Yeah.
الغفار خالق الجنة والنار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه أجر أما بعد. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah membawa kita dari lembah kebodohan menuju lembah ilmu pengetahuan. Acara penutupan musabaqah tilawatil Quran dan musabaqah hifdzil Quran dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Ahyan Mustafid Taufik. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tu'azzimu thayyibati ma ahallallahu lakum. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu.
warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama oleh Ketua Panitia kepada Al-Ustaz Asmi Azhari Sabran dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Haqqul Yakin, Ayahanda Ustaz Muhammad Ilham. Yang kami muliakan Ayahanda Ustaz Taufik, Ayahanda Ustaz Rusmin, dan Ayahanda Ustaz Mulyadi. Yang kami muliakan para tamu sekalian, yang saya banggakan teman-teman pembina dan santri-santriwati yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana lil kitabah wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Salatan wa tasliman ila nabiyina al-Mustafa al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita telah sampai pada acara penutupan musabaqah tilawatil Quran dan musabaqah hifzil Quran Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Haqqul Yakin dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah seperti yang kita bisa nikmati sekarang ini. Langsung saja saya akan membacakan hasil keputusan Dewan Hakim dalam acara musabaqah tilawatil Quran dan musabaqah hifzil Quran dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Untuk cabang lomba yang pertama, untuk kategori 1 juz putra, juara pertama Ahmad Aflah. Juara kedua Muhammad Fauzan Nursalam. Dan juara ketiga Ahmad Ashari. Untuk 1 juz dan tilawah putra, juara pertama Ahmad Siddiq bin Muhammad Ilham. Juara kedua Akil Mu'allif Al-Yuski. Dan juara ketiga Muhammad Mutawali Asyarawi. Selanjutnya 1 juz dan tilawah putri, juara ketiga Siti Aisyah. Juara kedua Nabila Zahra. Dan juara pertama Nisya Az-Zahra. Untuk 1 juz putri, juara pertama Miftahul Jannah. Juara kedua Putri Anugerah. Juara ketiga Wulandari. Untuk kategori selanjutnya, kategori surah Al-Baqarah,
Juara ketiga Halimatul Mahmudah. Juara kedua Fuska Anugrah. Dan juara pertama Nadira Aulia Ramadan. Kategori surah Al-Baqarah Putra, juara tidak ada, tidak mencapai nilai minimum. Kategori selanjutnya 5 juz dan tilawah putri. Juara ketiga Nur Kolbua. Juara kedua Fauzia Rahmah Aziz. Dan juara pertama Rahmayani Burhanuddin. Untuk kategori 5 juz dan tilawah putra, juara pertama Huzaifah Az-Zaki Silih. Juara kedua Naufal Zaki Anugrah. Dan juara ketiga Ahmad Dai. Kategori 10 juz putri, juara ketiga Raudatul Az-Zahra. Juara kedua Wafid Aziza Arhas. Dan juara pertama Sumayya Nursyahida Ilham. Kategori 10 juz putra, juara pertama Ahyan Mustaqid Taufik. Juara kedua Ahmad Faiz Pamilangan. Juara ketiga Muhammad Nabil Ilham Hasan. Kategori tilawah putra, juara pertama Ahyan Mustaqid Taufik. Juara kedua Huzaifah Az-Zaki Sin. Dan juara ketiga Ahmad Siddiq bin Muhammad Ilham. Kategori tilawah putri, juara pertama Wafid Aziza Arhas. Juara kedua Nur Faiza. Dan juara ketiga Nabila Zahra. Kategori pidato bahasa Indonesia, juara untuk golongan putra, juara pertama Nakiban Kintar Syahriah. Juara kedua Murtada Al-Mutahari. Dan juara ketiga Andi Pangeran Muhammad Ashraf Yusuf. Pidato bahasa Indonesia putri, juara kedua Nur Nabilah. Dan juara pertama Aulia Rahma Ishak. Pidato bahasa Inggris putra, juara ketiga Jauharul Ulum. Juara kedua Nakiban Kintar. Dan juara pertama Muhammad Nabil Ilham Hasan. Pidato bahasa Inggris putri, juara ketiga Nur Hikmah Amalia. Juara kedua Siti Kafilasari. Dan juara pertama Nur Fadila Amram. Pidato bahasa Arab putra, juara ketiga Akil Mu'allif Al-Yuski. Juara kedua Naufal Zaki Anugrah. Dan juara pertama Ahmad Faiz Pamilangan. Pidato bahasa Arab putri, juara pertama Lulu Carayati. Juara kedua Husnu Sabani. Dan juara ketiga Syifa Fauzia. Ya, saya kira demikian pengumuman untuk para pemenang lomba musabaqah tilawatil Quran dan musabaqah hifzil Quran Pondok Pesantren Tahfizul Quran Hakul Yakin dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional
22 Oktober 2020. Sekian, nadallahu dan ila siratil mustaqim bi khulusin niyya wa haqqil yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh pimpinan Pondok Tahfidzul Quran Haqqul Yakin sekaligus menutup acara musabaqah tilawatil Quran dan musabaqah hifzil Quran dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020. Kepada Ayahanda Muhammad Ilham Yamin SAG dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya hormati, saya muliakan Pak Ustaz, Abu Ustazah dan anakku semua, santri dan santriwati, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sampailah kita pada penutupan musabaqah tilawatil Quran dan musabaqah hifzul Quran dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hal yang ingin sampaikan kepada anda semua, bahwa dalam lomba-lomba seperti ini adalah salah satu bentuk latihan untuk lomba selanjutnya. Makanya dari itu anda semua, apa yang anda dapatkan pada lomba kali ini itu adalah hasil daripada kesungguhan dan kerja keras Anda selama ini. Jadi itu adalah hadiah dari Tuhan. Jadi jangan pernah bermimpi ingin mendapatkan prestasi atau hadiah kalau Anda tidak pernah bersungguh-sungguh di dalam belajar. Yang kedua, mungkin Anda ada yang merasa, kenapa saya juara sekian, juara sekian, juara sekian. Anda harus pahami betul bahwa di dalam penilaian itu ada beberapa item penilaian. Ada di bidang tajwid, ada di bidang suara, ada di bidang lagu, ada bidang fasahah, terus kelancaran hafalan. Itu semuanya bisa saja ada selisih-selisih di dalam penilaian, sehingga kadang lancar hafalannya, kurang di tajwidnya, kurang di adabnya, atau menonjol di hafalannya tapi kurang di tilawahnya, atau dikalah sama tilawahnya. Makanya apapun hasil keputusan dari Dewan Hakim itu adalah keputusan yang terbaik. Makanya Anda tinggal evaluasi lagi dirinya, bagaimana ke depannya lagi. Jelas insya Allah kita akan canangkan seperti ini minimal 2 kali dalam setahun, atau maksimal 3 kali dalam setahun. Ini supaya regenerasi anak-anakku semua di dalam mengembangkan potensi yang Anda miliki tetap terus dikembangkan, ya. Terus dikembangkan. Bisa saja pada malam hari ini juara 1, 3 bulan bisa lagi ada yang menggantikannya. Tergantung dari latihannya selama 3 bulan itu apakah atau tidak. Jadi di sini dibutuhkan memang kesadaran, utamanya itu yang menghafal, biar bertahun-tahun menghafal, kalau tidak istiqamah murajaah tidak.
Tidak ada jaminan 3 bulan ke depan, 1 tahun depan dia bisa juara lagi. Tidak ada jaminan. Kecuali kalau bisa menjaga terus-menerus hafalan yang dimiliki. Makanya anakku semua, mungkin 1 hari 2 hari Ananda tidak merasakan perkembangan yang Ananda alami. Akan tetapi dengan prosesnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, insya Allah pasti ada perubahan-perubahan. Makanya Anda semua, kamu harus bermimpi, harus berjuang bagaimana bisa mendapatkan prestasi puncak, bukan cuma di tingkat kabupaten, provinsi, tetapi bisa ke tingkat nasional, bahkan ke internasional. Insya Allah. Itu semuanya harus melalui tahapan-tahapan perjuangan yang panjang. Makanya insya Allah, ini anakku yang sudah juara ini tinggal dikembangkan lagi, diperbaiki lagi supaya bisa lagi lebih meningkat di event-event yang akan datang. Saya rasa ini anakku semua, semuanya bisa, semuanya bisa, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu, yang tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti aturan, tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau berusaha, tidak mau memperbaiki dirinya, memperbaiki bacaannya dan seterusnya, tidak mau latihan, tidak mau, ya banyak. Tapi kalau mau mengikuti aturan, mau latihan, mau belajar, insya Allah pasti Allah akan memberikan jalan. Makanya anak-anakku semua butuh kesabaran. Jadi kesabaran duduk lama, kesabaran duduk belajar, kesabaran latihan dan seterusnya. Jangan sedikit-sedikit rajin, besok lagi tidak rajin. Ini butuh saudara. Dan terakhir yang Anda saya sampaikan, diprogramkan murajaahnya. Harus ada target hafalannya. Jangan sesuka-sukanya, mau menambah, mau tidak. Tidak bisa begitu. Harus ada targetnya. 1 bulan saya harus hafal minimal 1 juz. Bagaimana cara mendapatkannya? Setiap hari saya harus hafal 1 halaman. Saya tidak akan berhenti menghafal, mengaji dan seterusnya sebelum saya hafal 1 halaman. Itu prinsip. Tanggung jawab. Biar temannya main, biar temannya istirahat, tapi kalau hafalanku tidak selesai 1 halaman, saya tidak istirahat. Itu namanya punya tanggung jawab. Yang kedua, murajaahnya. Kalau kita sudah programkan dalam 1 hari itu murajaah 2 juz setengah, jangan bermain sebelum selesai. Jangan meninggalkan tempat sebelum selesai. Jangan tidur sebelum selesai. Bagaimanapun caranya kamu harus melawannya. Ngantuk pergi berwudu, ngantuk berdiri. Selama belum selesai itu 2 juz setengah, saya akan berhenti. Itu namanya punya target dan prinsip. Penghafal yang mau sukses harus punya target dan prinsip di dalam menghafal. Jangan ikut-ikutan, temannya main, hafalannya belum beres. Temannya tidur cerita, bacaannya belum selesai. Nah, inilah yang banyak terjadi di sini. Sehingga selalu dikawal, dijaga. Makanya anakku semua itu harus diprogramkan. Kalau perlu ada buku tersendiri dalam setiap halaman itu diprogramkan murajaahnya, bacaannya yang lancar dan seterusnya. Ini yang harus dibudayakan di tempat ini. Ini harus dibudayakan. Budaya bersaing
di dalam kualitas, bukan bersaing di dalam kuantitas atau terlambat. Di sini saya kadang bingung, sudah 3 bulan, 4 bulan, baru sekian. Berarti banyak mainnya. Tapi saya rasa itu Anda semua harus berubah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kalau Anda tidak akan merubah caranya di dalam menghafal, Anda tidak merubah caranya di dalam murajaah, tidak mengubah caranya di dalam menambah hafalan, akan seperti itu terus. Tidak akan berkembang, tidak akan bertambah. Jadi harus betul-betul menggunakan waktunya dengan baik, memprogramkan waktunya dengan baik sehingga target-target hafalan tercapai. Terutama bisa mempertanggungjawabkan setiap hafalan yang sudah dilalui. Saya biasa langsung tes di 3 juz hafalannya. Kutanya juz 2, tidak bisa. Anda berapa sini laki-lakinya? Kenapa? Karena tidak dimurajaah. Saya rasa ini anak-anakku semua yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah lomba ini yang masuk 3 besar ini sampai 6 besar akan digembleng lagi, bagaimana mengembangkan lagi sehingga nanti bisa bersaing di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional, insyaallah. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Terakhir saya sampaikan kepada panitia dan Bapak Ibu Dewan Hakim yang telah memberikan tenaga dan pikirannya di dalam program ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang setimpal. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, musabaqah tilawatil Quran dan musabaqah hifzil Quran dalam rangka Hari Santri Nasional dengan resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Ayahanda Muhammad Rusmin Al-Fajar, dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama semoga semuanya menjadi santri soleh dan solehah. Banyak doaku tapi intinya satu, semoga kalian menjadi santri yang soleh dan solehah. Dan agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, yang paling utama adalah mari kita hadirkan hati kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, kekhusyukan. Karena hanya doa-doa yang keluar dari hati itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita kirimkan dulu Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan dengan berkah yang ada pada mereka, doa kita melalui mereka, doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
إلى حضرة نبينا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، وإلى أرواح سائر الأنبياء المرسلين قدماء الشرائعين، وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين، وجميع مشايخنا ومشايخنا وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. Ya Allah, jadikanlah majelis pertemuan kami ini, permulaannya adalah kebaikan, pertengahannya adalah kemenangan, dan pengakhirannya adalah keselamatan. Allahumma ja'al awwalahu rahmatan wa awsatuhu ni'matan wa akhiru takrimatan wa maghfirah. Ya Allah, jadikanlah majelis pertemuan kami ini, permulaannya adalah rahmat-Mu, pertengahannya adalah nikmat-Mu, dan penutupnya adalah pengampunan dan kesempurnaannya. Rabbana taqabbal minna waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, terimalah semua apa yang telah kami lakukan selama ini. Waghfir lana, dan ampunilah segala kesalahan yang telah kami lakukan. Waghfir lana warhamna, dan kasihanilah kami ya Allah. Wahdina ilal haqqi wa ila thariqil mustaqim, dan tunjukkanlah kami kepada jalan kebenaran dan di atas jalan yang lurus. Allahumma ja'al Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami semua ya Allah. Kami banyak dosa kepadamu ya Allah. Kami banyak salah kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Kami zalim kepada diri kami ya Allah. Kami banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Maka kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Karena jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah juga segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menasihani kami di waktu kami kecil. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa saudara-saudara kami ya Allah, dari kaum muslimin dan muslimat, dari kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal bi hurmati man anzalta alaihi wa bi sirri suratil Fatihah.
subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menutup. Marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Saya Nur Fadila Amran pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja dengan menyebut asma Allah pada awalnya. Ayo kita siapkan hati dan diri kita, belajar huruf-huruf dalam bahasa surga. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua, mudah-mudahan Allah meniupkan ridhonya, sehingga kita bisa belajar dengan gembira, sehingga semua bisa kan menjadi pahala. Alif, kata, lalu yang lainnya kita pelajari dengan cara membacanya. Pelajari bentuknya, pelajari lafaznya, pelajari semua yang berhubungan dengannya. Jangan sampai salah kita membacanya, karena salah baca berarti berbeda makna. Hati-hatilah, hati-hatilah, berhati-hatilah. Ya, dari dahulu hingga sekarang belajar mengaji itu susah-susah gampang. Itu semua tergantung cara kita memandang. Mau dibikin susah atau dibuat gampang, semuanya tergantung pada setiap orang. Kalaupun agak susah janganlah patah arang. Kalau memang gampang lanjutkan sekarang. Belajar mengaji dengan ria. Lagi-lagi dan lagi kita belajar ngaji, karena wajib ngaji mulai dari usia dini. Karena itu perintah langsung dari ilahi. Belajar sama Pak Ustadz atau sama Pak Haji. Ayo semuanya duduk yang rapi, wajib berseri, siapkan diri. Mari kita bersama mulai lagi. 4, 3, 2, 1, mangga. Agar tidak terasa berat dan jadi ringan, agar Al-Quran tidak lagi dianggap beban. Karena ngaji isfan bikin kita nyaman. Saat mendengar ayat Al-Quran dilantunkan, kita pasti merasa di dalam kedamaian, dalam kesejukan, dalam ketenangan. Serasa kita begitu dekat dengan Tuhan. Ayo sebarkan, ayo jangkitkan virus positif gerakan 3G Al-Quran. G yang pertama gerakan membaca Al-Quran, G yang kedua gerakan terjemahkan Quran, G yang ketiga gerakan praktekkan Al-Quran. 3G ini kita serukan jadi 3G, agar kita semua semangat untuk mengaji. Ayo kembali belajar mengaji. Abata saja kho nazaroza sasyaso lotodo angofako kalaman nawaha ayah ayo. Abata saja agar tidak terasa berat dan jadi ringan, agar hati tidak lagi diansyurkan. Haji Islam bikin kita nyaman. Saat mendengar ayat Al-Quran dilantunkan, kita pasti berasa di dalam kedamaian, dalam kesejukan, dalam ketenangan. Serasa kita begitu dekat dengan Tuhan. Virus positif gerakan 3G Al-Quran.
Greetings, the Rastaman sing. Salam, salam, salam. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet or greet anyone, whether it namaste, assalamu alaikum, know that salam means peace unto you. Salam, salam, salam. Apa kabar kawan? Ku ucap rayu, marang konco kabeh, cap bagus sayu. Semoga kedamaian terus menyertaimu. Bersyukur atas kehidupan yang beragam. Dunia tak terbatas oleh hitam dan putih. Melihat keindahan maha besar yang gusti. Matahari bersinar, damailah negeri. Greetings, the Rastaman sing. Salam, salam, salam. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet or greet anyone, whether it namaste, assalamu alaikum, know that salam means peace unto you. Salam, salam, salam. Said I'm rising out of the east, I represent for my people. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Said I come from a place where the sun always shines, tropical breeze and the people smile. My luck can take a flight to a place where the people say greetings, the Rastaman sing. Salam, salam, salam. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet or greet anyone, whether it namaste, assalamu alaikum, know that salam means peace unto you. Salam, salam, salam. Salam, salam, salam. Salam, salam, salam. Namaste. Salam, salam, salam. Salam, salam, salam. Asik. Getaran terhebat adalah cinta kasih, koneksi jagat semesta dalam sanubari. Coba kau dengar kata hati terdalam, di saat mata jiwamu ucap salam.
sendiri biar cantik.